Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-38-nya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro Kunoyon Kishi, seharusnya masih ingat bukan dengan kejadian yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, di akhir chapter lalu, kelompok Percival memang telah mengejar Artback sampai memasuki gua kristal. Dan ternyata Art di dalam gua telah menunggu kedatangan kelompok Percival ini. Menunggu untuk melancarkan serangan sihirnya secara diam-diam. Sebab Artback yang bukan merupakan seorang kesatria suci tipe petarung memang membutuhkan waktu beberapa saat sebelum sihirnya bekerja. Makanya kalau dia ingin kekuatan sihirnya bekerja dengan maksimal, kesatria suci ini harus merapalkan sihirnya sembari bersembunyi. Dan gua kristal yang merupakan labirin alami yang kompleks merupakan tempat sempurna untuk melakukan semua itu. Akan tetapi yang mengejutkannya di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-38 ini, di awal halamannya kita malah dikejutkan dengan munculnya sebuah adegan di mana Percival, Doni, Nasian, serta Anne telah berubah menjadi bayi. Bahkan bukan cuma tubuhnya saja, cara mereka berbicara pun juga ikut berubah layaknya seorang anak bayi yang masih cadel. Pada awalnya Nasian mengira kalau gua kristal merupakan gua dimensi yang sebelumnya diceritakan oleh Shin. Soalnya jika mereka berubah menjadi bayi akan menjadi masuk akal kalau orang yang memasuki gua tersebut tidak dapat keluar lagi. Dan sekarang menjadi jelas sudah kenapa sebelumnya Shin pernah mengatakan jika di pegunungan Dalflare ada sebuah cerita yang mengatakan adanya sebuah desa misterius pemakan manusia serta gua dimensi. Karena sepertinya kedua cerita itu memang sengaja disebarkan untuk menakut-nakuti orang. Dan yang menyebarkannya mungkin adalah Artback. Alasannya karena dia tidak ingin ada orang yang memasuki desa ataupun gua kristal. Pasalnya kedua tempat tersebut yang satu merupakan sarang iblis sedangkan yang satunya adalah tempat persembunyiannya. Maka dari itu kenapa Art menyebarkan cerita seperti itu? Lantaran dia tidak ingin ada orang yang sembarangan memasuki kedua tempat tersebut. Namun yang mengejutkannya, rupanya alasan kenapa Percival, Doni, Nasian, serta Anne dapat berubah menjadi bayi karena mereka berempat telah terkena sihir kepunyaan Artback. Pasalnya setelah Percival, Doni, Nasian, serta Anne menjadi bayi, sang kesatria suci ini akhirnya muncul sembari menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang ternyata sihir milik Art yang mempunyai nama reversi ini dapat merubah semua makhluk hidup dalam jarak 50 yard atau sekitar 45 meter kembali ke bentuk bayinya. Dan sekarang terungkap sudah jebakan apa yang sebenarnya sudah Artback siapkan untuk menghadapi kelompok Percival di dalam gua kristal. Yaitu kesatria suci yang satu ini rupanya sudah merapalkan mantra sihir reversinya tepat setelah kelompok Percival datang. Lalu karena Art merapalkan mantranya sambil bersembunyi, jadinya entah itu Percival, Doni, Nasian, serta Anne tidak ada yang menyadarinya. Sadar-sadar mereka berempat tiba-tiba sudah menjadi bayi. Dan bisa dibilang jebakan yang disiapkan oleh Artback ini kalau menurut saya sangatlah brilian. Soalnya dengan Percival, Doni, Nasian, serta Anne berubah menjadi bayi, maka hal itu akan membuat kemenangan bagi kesatria suci yang satu ini sudah dapat dipastikan. Akhirnya setelah mengetahui alasan kenapa mereka dapat berubah menjadi bayi, Nasian serta Anne langsung saja dengan ucapan cadelnya mengajak Percival serta Doni untuk segera pergi dan keluar dari dalam gua. Tapi yang mengejutkannya ternyata efek dari sihir kepunyaan Art ini bukan cuma merubah bentuk serta cara bicara targetnya menjadi bayi saja. Melainkan sihir tersebut juga dapat merubah mental targetnya. Oleh sebab itulah kenapa tingkah Percival ataupun Doni sekarang sudah seperti layaknya bayi pada umumnya. Percival bertingkah layaknya bayi yang suka bermain dan memanjat batu kristal. Sedangkan Doni menangis seperti halnya bayi pada umumnya. Tentu saja melihat semua hal itu membuat Nasian serta Anne menjadi sangat terkejut. Bahkan Anne sampai terjatuh akibat kaget melihat tingkah kedua temannya. Dan efek dari jatuhnya Anne ini juga membuat kepalanya sampai benjol. Namun meski menurut Art efek yang ditimbulkan berbeda-beda, tapi lambat laun orang yang sudah terkena serangan sihirnya mentalnya tetap akan berubah juga layaknya bayi.
Itulah kenapa mental Percival serta Donnie berubah menjadi seperti bayi lebih cepat daripada Nasiens ataupun Anne. Pada akhirnya setelah mengetahui fakta tersebut, Nasiens serta Anne pun menangis seperti halnya bayi pada umumnya. Yang itu berarti sihir Art sekarang sudah berhasil merubah mental Anne serta Nasiens. Dan sebagai seorang kesatria suci pengikut Arthur, tentu saja Artbeck tidak melupakan tugasnya. Yaitu sebelum membunuh Percival terlebih dulu dia harus mengambil relik naga pecahan dari relik peti mati kegelapan abadi. Akan tetapi sebelum melakukan hal itu, Art masih dibuat kagum dengan sikap bayi Percival. Kagum walau sudah menjadi bayi, Percival masih menjadi sangat berani. Buktinya dia sama sekali tidak menangis seperti yang lainnya dan malah asik bermain sendiri. Namun yang mengejutkannya, rupanya Percival bayi bukan cuma masih pemberani saja, melainkan dia juga lebih kuat daripada bayi pada umumnya. Sebab ketika Art mengambil dan mengangkat relik naga, ternyata Percival bayi juga masih memegang pedangnya tersebut, yang membuat dia akhirnya harus bergelantungan dengan satu tangan. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi, meski Art berusaha menjatuhkannya dengan cara menggoncang-goncangkan relik tersebut, pegangan Percival tetap saja tidak mau lepas. Yang ada, dia malah ikut bergoyang-goyang dan membuat bayi Percival malah menjadi semakin senang dibuatnya. Soalnya menurut Percival apa yang dilakukan oleh Art ini seperti mengajaknya bermain. Dan jujur saja saya sangat terkejut ketika mengetahui kalau saat masih bayi ternyata Percival sudah sekuat itu. Tapi jika dipikir-pikir lagi sebenarnya sedikit masuk akal kenapa Percival ketika masih bayi sudah mempunyai kekuatan fisik lebih besar daripada bayi pada umumnya. Sebab dia merupakan keturunan dari seorang kesatria suci hebat. Kakeknya adalah Varghese sedangkan ayahnya adalah Ironset. Dua orang yang menjadi kesatria suci hebat. Apalagi sejak bayi Percival cuma diasuh oleh kakeknya sendiri. Maka dari itu menjadi tidak aneh jika kekuatan fisik Percival saat masih bayi lebih kuat daripada bayi-bayi lain pada umumnya. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-38 ini, Art pada akhirnya diperlihatkan menjadi kesal dengan apa yang dilakukan oleh Percival. Apalagi ketika bayi Percival ini dengan santai memanjat tangannya. Akan tetapi lucunya di saat sang kesatria suci ini memegang Percival dengan dua tangannya secara tiba-tiba dan tanpa merasa bersalah sama sekali, bayi Percival malah dengan santainya mengencingi wajah Art. Tentu saja Art yang sejak awal sudah kesal menjadi semakin kesal lagi setelah wajahnya dikencingi oleh bayi Percival. Bahkan saking kesalnya dia sampai berencana untuk mencekik Percival dengan kedua tangannya. Jika dilihat dengan seksama, sebenarnya Art sama sekali tidak tega untuk menyakiti seorang anak kecil. Dan buktinya ada dua kejadian. Pertama, ketika dia berencana mencekik Percival dengan kedua tangannya, Artbeck menutup matanya rapat sekali. Sedangkan yang kedua, dia juga langsung menghentikan aksinya saat jubahnya dipegang serta ditarik oleh tangan bayi Anne dengan menangis. Dan dua kejadian tersebut sudah sangat membuktikan kalau sebenarnya Artbeck sangat tidak tega untuk menyakiti seorang anak kecil yang masih bayi. Yang hal itu juga membuktikan jika Art bukanlah orang yang benar-benar jahat. Sebab dia masih memiliki sisi baik hati untuk seorang anak kecil. Pada akhirnya Art memang menghentikan niatnya untuk menghabisi Percival. Sebab dia lebih mementingkan untuk menenangkan Anne terlebih dulu. Karena setelah menaruh Percival dan berganti menggendong Anne, sang kesatria suci ini dengan penuh kasih menjelaskan alasan kenapa dia harus membunuh kesatria anggota Mokushiroku no Yonkishi. Soalnya Art tidak ingin orang lain merasakan rasa sakit yang pernah dia rasakan dulu. Namun yang menariknya setelah Artbeck berusaha menenangkan Anne yang tengah menangis, adegan malah beralih memperlihatkan sebuah kenangan masa lalu. Masa lalu Art sebelum dia menjadi seorang kesatria suci pengikut Arthur. Lalu yang mengejutkannya ternyata Art dulunya mempunyai seorang putri kecil. Dan putri kecilnya itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Anne. Tapi sayangnya putri kecil Artbeck itu harus meninggal ketika dia masih bayi. Meninggal karena terkena dampak perang suci. Sebab saat Art tengah pergi berburu, desanya malah diserang oleh para iblis. Dan dalam insiden tersebutlah putri Art yang ditinggal di rumah menjadi salah satu korban yang meninggal. Lalu sekarang menjadi jelas sudah mengenai siapa sebenarnya sosok laki-laki yang di chapter ke-36 lalu diperlihatkan tengah menggendong sebuah buayan bayi yang sudah hangus terbakar. Ya, betul sekali, laki-laki tersebut adalah Artbeck.
Art yang sedang menangisi putri kecilnya yang telah meninggal akibat terkena dampak perang suci yang dikibarkan oleh klan iblis. Jujur saja, kejadian yang satu ini kalau menurut saya sangatlah menyedihkan sekali. Bahkan rasanya air mata saya seperti ingin keluar ketika membaca dan melihat adegan yang satu ini. Karena siapa yang tidak akan merasa sedih saat melihat kesedihan seorang ayah yang harus kehilangan putri kecilnya. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-38 ini, setelah menggendong Anne, kesedihan Art memang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Bahkan sang kesatria suci ini saking sedihnya lantaran mengingat putri kecilnya sampai diperlihatkan menangis sesungguhkan. Dan menariknya, Anne yang melihat kejadian itu dengan kepolosannya dia berusaha menghibur Art. Menghibur dengan cara mengusap dan berusaha menghapus air mata Artback dengan tangan mungilnya. Akan tetapi yang mengejutkannya ketika sang kesatria suci ini tengah bersedih, Percival malah mengira kalau Artback sedang melakukan sesuatu yang jahat kepada Anne. Oleh sebab itulah, karena dia ingin menolong Anne, membuat Percival dengan tubuh bayinya harus mengambil tindakan. Mengambil tindakan dengan cara menebaskan pedangnya ke arah Artback. Memang benar serangan Percival berhasil mengenai kaki Art. Namun sayangnya serangan itu sama sekali tidak dapat melukai sang kesatria suci ini. Soalnya serangan Percival memang menjadi sangat lemah setelah dia berubah menjadi bayi. Tapi dari kejadian ini menjadi terungkap kalau bahwasannya meskipun sudah kembali menjadi bayi, Percival masih tetap setia kawan. Buktinya dia masih ingin menolong Anne saat melihat salah satu temannya itu berada di dalam gendongan Artback. Art di chapter ini memang mengatakan kalau dirinya cuma akan membunuh Percival saja. Sedangkan untuk yang lainnya dia tidak akan menyentuhnya. Akan tetapi setelah Art berkata seperti itu, secara tiba-tiba dari arah belakangnya muncul sang kepala desa. Dan kemunculannya ini tentu saja berhasil membuat Artback atau saya yang membaca manganya menjadi sangat terkejut. Artback terkejut lantaran melihat kemunculan kepala desa yang secara tiba-tiba. Sedangkan saya terkejut karena tidak pernah menyangka kalau dia akan pergi juga ke Gua Kristal. Pasalnya, seperti yang kalian tahu sendiri kalau di chapter lalu kepala desa ini sudah mengatakan akan mengandalkan Percival dalam masalah para iblis yang ditangkap oleh Artback. Jadi pada waktu itu saya mengira dia akan diam saja sembari menunggu kembalinya Percival yang membawa keberhasilan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Soalnya dia pada akhirnya juga ikut pergi dan memasuki Gua Kristal. Walaupun dia lebih memilih pergi sendiri dan tidak bergabung dengan kelompok Percival. Sejujurnya saya masih sedikit bingung mengenai alasan kenapa kepala desa tidak pergi ke Gua Kristal bersama dengan kelompok Percival dan malah lebih memilih untuk pergi sendirian. Tapi yang menarik saat munculnya kepala desa ini adalah tentang terungkapnya alasan kenapa Art memilih tinggal di dalam Gua Kristal. Yang rupanya alasannya adalah karena Art ingin menyembuhkan luka hatinya. Menyembuhkan luka di hatinya akibat telah kehilangan putri kecilnya. Lalu kenapa Gua Kristal menjadi pilihan Art untuk menyembuhkan luka di hatinya? Karena jika berada di dalam Gua Kristal, Art kemungkinan bisa bertemu kembali dengan putri kecilnya yang sudah lama meninggal. Sebab ternyata kristal yang ada di dalam gua memiliki kekuatan mistik. Dan kristal-kristal tersebut dikatakan juga sama dengan yang berada di kota kematian. Dengan kata lain, Gua Kristal merupakan tempat yang paling dekat dengan kota kematian. Dan kota kematian merupakan penghubung yang dapat mempertemukan orang yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Di chapter ini, akhirnya memang telah terungkap alasan kenapa Art memilih tinggal di dalam Gua Kristal. Soalnya dia ingin bertemu putrinya yang sudah lama meninggal. Akan tetapi yang mengejutkannya setelah mengungkap semua hal itu, sang kepala desa ini dengan penuh percaya diri dan santainya mengajak Artback untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan di mana sang kepala desa memiliki dua permintaan. Pertama, dia ingin agar Percival, Downy Nasian serta Anne dibebaskan. Dan yang kedua, sang kepala desa ini meminta kepada Art untuk memberikan item sihir amber dari 4 malaikat kepadanya. Tentu saja Art tidak akan pernah menyetujui memberikan apa yang sudah diminta oleh kepala desa. Karena menurutnya kepala desa ini tidak akan memiliki sesuatu yang dapat ditukar dengan permintaannya. Lalu di saat itulah muncul sebuah kata-kata yang berhasil membuat Art terdiam. Di mana kepala desa mengatakan jika Artback bersedia menyetujui dua permintaannya, maka dia akan membuat sang kesatria suci ini untuk dapat bertemu dengan mendiang putri kecilnya.
Untuk sesaat karena saking terkejut dan tidak percayanya, Ardbeg mendengar apa yang dikatakan oleh kepala desa sampai membuatnya terdiam tanpa bisa melakukan apapun. Terdiam lantaran tertegun serta terkejut, tidak percaya kalau dirinya akan mendengar kata-kata seperti itu. Namun keterkejutan Ardbeg tidaklah bertahan lama. Pasalnya setelah itu dia langsung menyadari jika yang dijanjikan oleh kepala desa cuma sebuah ilusi. Sebab menurut Ard, kepala desa tidak mungkin dapat membuatnya bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Apalagi dia juga sudah selama 5 tahun tinggal di dalam gua kristal. Dan selama itu Ard tidak pernah sekalipun melihat atau bertemu dengan mendiang putri kecilnya. Bisa dibilang di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-38 ini banyak sekali kejadian menarik yang dapat saya bahas. Salah satunya adalah kejadian ini, di mana Ard mengatakan kalau sang kepala desa bukanlah manusia ataupun iblis. Lantaran dia tidak terkena efek dari item sihir amber dari 4 malaikat yang dapat menyerap iblis ataupun terpengaruh oleh sihir Ard. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri, jika kekuatan sihir kesatria suci ini bisa membuat semua makhluk hidup kembali pada masa bayinya. Maka dari itulah karena tidak terkena efek amber dari 4 malaikat serta kekuatan sihirnya membuat Ard mengatakan kalau kepala desa bukanlah manusia. Tapi yang lebih menariknya lagi adalah di chapter ini akhirnya terungkap seperti apa cara kerja kekuatan sihir milik Ardbeg. Yang ternyata sihir ini akan membuat targetnya menjadi lebih mudah setahun di setiap menitnya. Makanya untuk merubah Percival beserta yang lainnya diperlukan waktu selama 16 menit. Soalnya usia Percival, Donnie Nasian ataupun Anne sepantaran, yaitu sekitar 16 tahunan. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang adalah kira-kira jika Ard terus menggunakan sihirnya kepada targetnya, apakah mereka akan menghilang? Atau kekuatan Ard hanya bisa merubah manusia menjadi bayi saja? Ya, untuk sekarang jawaban dari pertanyaan itu memang belum ada jawabannya. Sebab di manga Mokushiro Kunoyon Kishi, kepala desa cuma menjelaskan cara kerjanya saja. Kepala desa sebenarnya bukan tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir kepunyaan Ard. Pasalnya laki-laki tua ini sendiri yang mengatakan hal itu. Cuma saja untuk membuatnya berubah menjadi bayi akan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Sebab menurut perhitungan kepala desa akan dibutuhkan waktu lebih dari 3000 menit atau sekitar 3 hari agar dapat merubahnya menjadi bayi. Atau dengan kata lain, usia kepala desa saat ini telah mencapai lebih dari 3000 tahun. Pastinya mendengar penjelasan yang diberikan oleh kepala desa membuat Ard menjadi sangat terkejut sekaligus tidak percaya. Tidak percaya karena dia merasa tidak akan ada orang yang memiliki usia sepanjang itu. Dan terkejut lantaran dia tidak menyangka kalau laki-laki yang menjadi kepala desa di desa iblis sudah memiliki usia sebanyak 3000 tahun. Akan tetapi yang membuat saya semakin terkejut adalah ketika melihat pergerakan yang dilakukan oleh kepala desa. Yang mana dia secara tiba-tiba membuang tongkatnya lalu menggerak-gerakkan tangannya seperti akan mengaktifkan sihir. Namun rupanya gerakan tangan itu bukanlah untuk mengaktifkan teknik sihir. Melainkan pergerakan tangan itu kepala desa gunakan hanya untuk supaya dirinya dapat melakukan sebuah pose. Sebuah pose di mana terlihat sama sekali tidak cocok dengan wajah, bentuk tubuh, serta usia yang dimiliki oleh kepala desa. Setelah kita diperlihatkan dengan adegan di mana kepala desa membuat pose aneh, manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-38 ini memang harus berakhir. Namun sampai sekarang yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah kemana Kashin? Pasalnya setelah dia terlihat di luar gua, rubah yang satu ini tidak pernah muncul lagi. Bahkan sampai saat Percival, Donnie, Nasian serta Anne terkena jebakan lalu tidak berdaya lantaran berubah menjadi bayi pun dia masih saja tidak muncul. Mungkinkah Shin memang tidak ikut yang lainnya memasuki gua? Apakah dia sekarang sedang mencari keberadaan orang yang kekuatan sihirnya Shin rasakan sangat menakutkan? Atau mungkin dia tengah melakukan hal lain yang jauh lebih penting? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran sekali. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-38-nya. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.